Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian, para jamaah ya, jamaah pengajian Ahad pagi, The Seven Awareness yang berbahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, dan mudah-mudahan nikmat tersebut kita syukuri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita sudah berjanji dalam setiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan jika kita bersyukur, maka nikmat Allah akan aku tambahkan. Dan jika kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. Dan juga di akhir Ramadan ini, di akhir Ramadan tahun ini, mari kita maksimalkan lagi ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan ibadah-ibadah kepada sama manusia, yaitu hablum minan nas dengan mengeluarkan zakat fitrah dan menyantuni para yatim dan piatu, duafa, fakir miskin, dan lain sebagainya yang perlu kita bantu, karena pada bulan Ramadan ini Allah sudah janjikan akan berikan pahala berlipat ganda. Amin ya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, tak lupa mari kita sampaikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatul ismah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah Jum pengajian The Seven Awareness yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya uh, dari MC moderator ingin izin untuk memandu acara pengajian pada pagi hari ini. Untuk lebih afdol dan barokahnya, marilah kita sama-sama awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mungkin ya dari sambutan dulu oleh Pak Fahrul ya, dari Orma Seluruh Indonesia. Kepada Pak Fahrul, saya persilakan. Baru belum ada, Pak. Oh, nah, kalau gitu ya sudah, Bu Anis ya. Bu Anis, mungkin ini, silakan Bu Anis. Bu Anis mewakili dulu dari Rumah Kesadaran Indonesia. Silakan Bu Anis. Ya, Bu Anis. Gimana Bu Anis? Bisa dengar suara saya, Bu Anis? Lagi sholat kali, Pak. Sholat ya. Baik ya. Baik, sambil menunggu yang ini. Jadi tema kita pada pagi hari teman-teman semua, alumni dan jamaah Jum, yaitu tentang Lailatul Qadar.
Tadi di awal saya sudah membacakan surat Al-Qadr ya. Surat Al-Qadr ya, yaitu tentang peristiwa yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. Dan ini pada malam Lailatul Qadar ini sangat ya kita disunahkan ya dianjurkan bahkan ya untuk melakukan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah di malam-malam yang ganjil. Bahkan sebagian para ulama ada yang meriwayatkan ya dari tanggal 20 sampai tanggal 30 tiap malam kita diharuskan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar ini para malaikat ya turun ke bumi ya mendoakan uh, orang-orang yang beribadah dan meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dikabulkan. Baik, apakah sudah ada Bu Anis di Zoom ini? Bunda Dewi. Oh, Bu Dewi ya, Bang. Ya, silakan Bu Dewi untuk memberikan sambutan dulu dari Rumah Kesadaran Indonesia. Kepada Bu Dewi, saya persilakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih, Pak Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Semangatnya jangan kalah dong sama anak-anak nih di sini. Mereka tidur jam 11:30, udah diurak-urak jam 2:30. Oke, berapa orang nih? 11 nih, harus semangat lagi nih ya. Coba diwaro-waro lagi nih, apa namanya, dari Hong Kong, Mbak Eni Biru, mana nih? Biasanya Hong Kong mendominasi. Semakin akhir Ramadan semakin semangat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini walaupun saya lihat hanya beberapa alumni ya, semoga Anda yang hadir di pagi hari ini adalah manusia biasa namun punya hati luar biasa yang siap untuk belajar, kemudian mau mengajarkan, menjadi agen-agen of change untuk kebaikan lebih banyak lagi. Alhamdulillah, puji syukur di hari ini kegiatan program Seven Wellness Camp yang dengan berbagai ikhtiar dan upaya kami optimalkan dan maksimalkan berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah ini adalah hari terakhir. Tadi Pak Fahrul kalau dipanggil-panggil beliau sedang memberikan tausiah secara offline langsung. Kemudian juga Bu Anis mungkin juga sedang support eh, eh, anak-anak, mendampingi anak-anak ya yang setelah ini mereka habis sholat tahajud, kemudian kegiatan mereka sholat tahajud, kemudian tadarus, kemudian sahur, dan kemudian mereka sholat subuh bersama, kemudian mendengarkan tausiah, setelah itu mereka akan olahraga. Itu kegiatan mereka memang sengaja kami desain bukan untuk beristirahat, tetapi mereka kita benar-benar berikan materi atau sesi-sesi yang untuk mengisi jiwa, pikiran, dan hati mereka, dan juga insya Allah dan alhamdulillah secara kebutuhan lahiriah juga kami optimalkan dan maksimalkan
agar mereka sehat selalu dengan kami penuhi 4 sehat 5 sempurna. Dan alhamdulillah semangat mereka, kemudian mereka tidak ada lelah karena mereka menemukan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dan juga terima kasih kepada para panitia. Di sini ada Mas Hasan, ada Pak Fahrul, ada Bu Anis, kemudian ada Pak Iwan yang menangani PKBM Yayasan Rumah Kesadaran, dan istrinya si Kak Hani yang menjadi panitia yang mensupport. Walaupun lelah, kami 24 jam extraordinary mendampingi dan mengcoaching mereka, tetapi karena lillah dan ibadah, insya Allah lelah itu menjadi ladang pahala buat kami semua. Sekali lagi, Yayasan Rumah Kesadaran insya Allah akan menutup dengan tasyakur dari program. Kita mengadakan program santunan untuk yatim duafa yang memang targetnya adalah 150 kuotanya, dan kita akan kondisikan sesuai dengan para alumni yang berdonasi dari alumni dan keluarga Rumah Kesadaran beserta jamaah dari lainnya yang berdonasi. Kita akan sesuaikan besok di tanggal 18, insya Allah kami akan memberikan fasilitas santunan menjadi 100 mungkin kuotanya kami create dengan paketan dan juga dana tunai yang besok kita akan bagi 2 kali 50. Kita lakukan simbolis di tanggal 18, kemudian 50-nya kita akan distribusikan langsung pembagiannya. Dan bagi para alumni yang ingin berbagi melalui Yayasan Rumah Kesadaran sedikit rezekinya dipersilahkan, karena ketika kita melakukan sebuah kebaikan yang disampaikan oleh Gus Nakoy adalah dan di dan di Yayasan Rumah Kesadaran dan di sekitar lingkungan dekat rumah kita dan di manapun, ketika kita niatnya itu untuk fastabiqul khairat, insya Allah Allah akan membalas segala rezeki kita. Insya Allah mohon doanya di tanggal 18 bagi alumni yang dekat yang dekat di sekitaran Tangerang Selatan atau Jabotabek yang ingin menghadiri, silakan. Dan insya Allah kita akan setelah itu mohon izin mungkin takzil juga tidak sampai 30 hari full, karena insya Allah saya dan Gus Nakoy mengantarkan orang tua sekarang mengajak emak baru ini bulan Ramadan bersama kami. Itu sebuah sesuatu yang luar biasa selama saya menikah dengan Gus Nakoy. Baru Ramadan kali ini selama 17 tahun ya, 18 tahun kami menikah, baru Ramadan ini ibu mertua bersama kami di bulan Ramadan. Itu sebuah keberkahan, dan hari ini pun saya mengajak beliau sambil menikmati healing, kemudian menikmati keberkahan dan kebahagiaan, membangun kualitas keharmonisan keluarga, tetapi kita juga ingin berbagi kepada anak-anak yatim dan duafa yang kita ajak memang setiap di program Seven Wellness Camp yang kita fasilitasi mereka dari keilmuan dan juga fasilitas zohir lainnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para alumni Rumah Kesadaran dan lainnya yang selalu mensupport dan berkontribusi atas segala semua program-program dari Yayasan Rumah Kesadaran. Semoga kita makin bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam hal kebaikan. Itu saja yang saya ucapkan dan saya haturkan, dan
setelah Lebaran kita juga sudah ada program-program yang lebih great lagi, lebih dahsyat lagi, dan insya Allah apabila kita bersama selalu bukan hanya secara fisik dan hari ini saja, tetapi kita bisa bersama sampai yaumul qiyamah nanti di dalam kebaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya kepada alumni Rumah Kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Baik, terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan sambutannya dari Direktur Rumah Kesadaran Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa dilaksanakan ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin. Ya, sudah sambung ya ke Pak Fahrul ya. Pak kita mahasiswa. Pak Fahrul. Ya. Nih, biar kita live-in dulu suasana ininya ya. Yang ada di sebentar biar. Terima kasih kita dari lokasi. Ini udah subuh. di Pak lokasi Fahrul live-in di itu. Nah. Ya, live streaming. Nih. Bu ya, gelap ya. Masih gelap. Masih gelap ya. Nanti Wah. Jalan itu nih kan. Alhamdulillah kami sehat walafiat seperti ini. Udah baru selesai kuliah subuh. Mahasiswa dan juga para pimpinan di sini. Waduh, senam berenang. Hanya senang ya, pan. Oke, bagaimana perasaannya banyak? Transhuman. Waduh. Ya bentar lagi mau outbound ini gitu. Satu-satu maju. Nanti perintahnya kalau udah Ketika KHB bilang tunjuk satu orang terus maju ke depan, maka dia dalam 1 menit dia mau apa? Stand up comedy ya. Seputar kegiatan kita, ya keseruannya boleh, betul. Boleh tentang apa aja atau tentang yang sudah disampaikan juga boleh. Jadi silakan ditunjuk satu orang maju ke depan, kemudian setelah itu kamu nunjuk temennya, dan temennya nanti langsung maju ke depan. Tidak ada alasan. Are you ready? Orang gagal punya ribuan alasan, tapi orang sukses hanya punya satu alasan. Yaitu tidak ada alasan. Oke. Dan lagi ngomongnya apa aja? Berbicara, yang penting kita berbicara. Pick up. Ingat auranya, kata Bos Napa, aura apa? Aura kasih apa kasihan? Ya, tetap harus aura kasih. Ya. Oke. Saya mulai dari yang tergede dulu. Gue sih paling keren berarti siapa kan? Yang paling keren. Artis kita. Oke, kita mulai yang paling kakak senior. Kita undang siapa ya? Yang paling keren siapa kan dia? Kak Fatil. Silakan Kak Fatil. Ya, silakan diperhatikan, dicermati, dan dicerna. Disimak, semua menyimak. Ya, luar biasa itu tadi yang disampaikan. Belum.
Kenalan, kesan. Asal. Panggil Fadil dari Jakarta. Santri. Sampai akhir di paling kalau dibiarin di aja. Udah, tadi mah Silent ya. itu tuh Pak. Dari hari pertama itu yang paling Nyebut. Ini penasaran aja dari mobil. Dia bilang bosen aja. Baru mau kok baru mau buka. Tadi mau membuka dong. buat kegiatan-kegiatan ya apa ya saya bawain bagian Pak Farul coach masuk, Bawah Pak Farul ya. dulu. Pak Farul coach masuk ya. Ya, ya. Ya, ya, oke, cukup, terima kasih. Belum kalau ngomong di sini. Kan, lanjut. Oh, baik ya. Ya, itu tadi ya. Menjelaskan secara langsung dan Ramadan, camp Ramadan dari ya, ya, alhamdulillah ya. Sangat ya, bagus ya. Baik, ya, akan langsung oleh guru kita, apa ya, pada Kotako, silakan. Suaranya nggak jelas. Baik, Pak Nafis. Suaranya nggak jelas kah, Pak? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke, jelas, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alal Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada malam-malam yang indah dan spesial ini, Allah tunjukkan kepada kita semua karakter manusia-manusia takwa yang insya Allah terus dinaikkan menjadi karakter manusia-manusia yang bersyukur, dan insya Allah menjadi karakter manusia yang selalu berada dalam bimbingan Allah seperti firman-Nya la'allahum yarsyudun. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita bertambah syukur kita kepada Allah. Allah sehatkan badan kita sampai Ramadan 25
Kemudian Allah mudahkan kita juga beribadah, ya, karena ada juga para sahabat-sahabat yang hebat, beberapa orang bahkan mungkin masyarakat di sebuah negara yang puasa nggak puasa sama saja Pak, ya Pak Nafis, karena ketika berbuka pun nggak ada yang dimakan. Jadi puasa nggak puasa tetap aja sama, puasa juga, ya. Kita berbeda, ya. Setelah puasa, setelah beduk maghrib, lengkap semua menu kita, ya. Bayangkan dari mulai kolak, kemudian ya bubur dan nggak selesai, ya. Tidak hanya di rumah, tapi juga ya termasuk ada di puncak ini, ya. Jadi puasa ini juga menjadi berkah untuk para pedagang-pedagang yang pada saat COVID mengalami banyak keterbatasan. Dengan Ramadan ini Allah berikan manfaat yang luas, termasuk para UMKM, ya, para pedagang-pedagang yang insya Allah rezekinya banyak, dan nanti juga nggak lupa untuk sedekah atau infak dan juga zakat, ya, insya Allah. Dan mari kita juga sama-sama terus dan jangan bosan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengajak, ya, sahabat-sahabat yang great, teman, keluarga, saudara kita berada dalam kebaikan dan dalam kesabaran, ya. Insya Allah kita kemarin sudah membahas di kuliah sahur yang keberapa, ya, bahwa wasta'inu bisabri wassalah, bahwa ya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, ya, menghadapi masa-masa yang mungkin saja di luar kemampuan kita, teman-teman hebat. Dan tentu saja di Ramadan ke-25 ini kita juga perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi nabi yang terbaik, ya. Dan kemudian diturunkannya juga bulan yang terbaik. Kemudian, ya, semoga kita juga menjadi manusia-manusia yang terbaik dalam kehidupan kita, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya. Manusia-manusia di atas rata-rata yang insya Allah menemukan Lailatul Qadar, seperti firman-Nya di Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan di masjid dan musholah tentu saja ini diulang-ulang, ya Pak Nafis, sejak 15 Ramadan imam membacakan Inna anzalnahu di bagian depan, menunjukkan kepada kita semua makmum bahwa bersiap-siap kita menjadi manusia-manusia yang istimewa dengan bulan Ramadan, insya Allah. Tadi ke kuliah sahur kita juga mendengar bagaimana sharing dari peserta yang ibunya ikut, yaitu Bu Anis. Tahun lalu ada Bu Sani Manis, ada juga Bu Alia dari Jogja, ada Bu juga Bu Erni. Ini Bu Erni ini kebetulan tidak bertemu langsung saya, tapi putranya ngikut di Ramadan Camp tahun lalu. Memang tempatnya berbeda, ya, dengan tahun ini. Tahun ini seperti semangat kita from good to great. Tahun lalu kita sewa villa yang besar, satu rumah. Sekarang kita memang banyak villa di sini, ya, hampir 4 hektar, sehingga anak-anak bisa outbound, renang, lari, treadmill, ya, bercanda lebih luas lagi. Ya, saya juga dengan Bunda Dewi memang inginnya memuliakan anak-anak kita sebaik-baiknya, insya Allah, ya, kalau rezeki nggak berkurang, ya teman-teman hebat. Apalagi kita niatnya, ya, mencetak waladun soleh,
anak-anak yang soleh, insya Allah ya akan memantul kepada kita. Ya masalah rezeki ya, insya Allah siapa yang yakin kata Rasulullah SAW, aballahu ayyarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak mengizinkan, tidak meridhokan ya rezeki kepada orang-orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi ada rezeki yang disangka, rezeki disangka itu kayak Burina Lutfia itu kan punya rezeki disangka ya, gaji tetap sebagai guru gitu ya. Burina Lutfia itu rezeki disangka sebulan segini ya, tapi rezeki tak disangka lebih banyak itu. Ya. Jadi kita ini jangan salah membuat framing dalam pikiran. Fokusnya itu rezeki yang disangka terus, gaji 3 juta. Nggak cukup kayaknya untuk sedekah, nggak cukup untuk ikut santunan. Nah, itu rezeki disangka namanya ya. Rezeki tadi disangka itu ya banyak ya. Salah satu caranya bagaimana? Ya pancing aja dengan uang ya. Pengen dapat uang, pancing dengan uang. Pengen dapat senyum, pancing dengan senyum ya. Jadi cara mancingnya harus yang tepat ya. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa. Jadi memang mantul sodako itu ya. Saya juga serupa ya tahun 2016 atau apa mau jual rumah tinggal saya itu dengan Bunda Dewi ya karena memang masuk gang sehingga kadang-kadang tamunya ini sering parkirnya di rumah tetangga gitu Bu Rina, Bu Siti Riji ya yang mungkin belum pernah kena cost center. Nah bayangkan ya kalau tamunya Alphard itu masuk gang juga repot. Kalau misalkan kalau Uji dulu sering ke rumah saya Uji almarhum Uji ya rumah yang awal itu. Tapi kalau waktu Krisdayanti, bayangkan lah kalau artis ke rumah itu ya heboh dengan masyarakat kan. Bis itu kalau artis datang gimana tuh? Parkirnya itu nenangga terus. Kalau datang kan bukan 1 2 banyak. Saya berdoa ke Allah pengen punya rumah yang bisa memuliakan tamu. Itu niatnya gitu dulu Pak Nafis. Jadi rumah yang memuliakan tamu. Ya, Alhamdulillah Allah ngasih rumah sekarang tuh memuliakan tamu luas. Bahkan kalau tamu 1.000 mobil juga muat Bu Siti. Ya, jadi 1.000 mobil tuh. Kenapa? Karena rumah saya parkirnya itu untuk 10 mobil muat. Tapi sampingnya itu jalan kodiklat. Ya Pak Nafis ya. Yang jalan kodiklat ini bisa bis truk juga muat Bu Dina. Jadi Allah mudahkan. Jadi kalau ada acara hari Sabtu Minggu itu kodiklat libur. Itu boleh sampai wah panjang itu. Nggak terbatas mobil itu. Ya nggak terbatas. Jadi eh, itu menjadi sebuah ini ya, sebuah pelajaran juga buat saya bahwa kalau kita memang sekarang sedang sulit keuangan, memang sodakonya banyak di uang aja dulu. Jangan hanya senyum ya. Masalahnya di uang, sodakonya senyum, nendangnya nggak terlalu tinggi ya. Nendang juga tapi nggak terlalu kuat ya. Nah kalau kita problemnya ya di ya sulit dapat pertolongan Allah, ya kita banyak nolong orang juga kan. Insya Allah ya kita semua akan banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Terutama buat kita yang yakin ya yakin kepada Allah bahwa Allah ini pemberi rezeki, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan sedih, dan selalu gembira bersama Allah, wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great, tak terasa ya kita sudah di 25 Ramadan dan persiapan untuk mudik sebagian. Walaupun mudik, insya Allah ya kuliah sausi tetap berjalan. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan mumpung mudik ketemu keluarga, jadikanlah sebagai 1 minute awareness. Ketemu saudara yang susah, jadikan 1 minute awareness, ingin nolong saudara biar maju. Ya. Ketemu saudara yang maju, pengen juga bisa sukses kayak dia. Ya. Jadi akhirnya pertemuan dengan keluarga ya kita ketemu ya banyak teman ya ketemu saudara handetolan ada juga ketemu jodoh ya yang belum nikah mungkin ketemu jodohnya di
Lebaran ya Bu Siti DJ. Anak-anak kayak remaja-remaja ketemu jodohnya di silaturahmi itu ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat. Dan kalau bicara tentang Lailatul Qadar ini, maka Rasulullah SAW pernah bercerita ya kepada para sahabat tentang ya seorang nabi yang nanti pada hari akhir nabi ini tidak punya pengikut. Jadi nabi tersenyum ketika menceritakan itu. Sudah melihatnya ya, sudah seperti melihat langsung lah. Kalau sekarang itu sudah real time gitu, sudah lihat langsung bahwa nanti itu akan ada seorang nabi yang badannya kekar, bawanya pedang, tapi nggak punya pengikut. Rasulullah kan pengikutnya banyak umatnya ya. Kalau ini nggak punya pengikut, ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapakah dia? Rasul menjawab, ya, dia adalah Sami'un Al-Ghazi. Ya, salah satu Nabi Allah yang sangat kekar, yang sangat kuat, yang umurnya hampir 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun, dia hanya untuk berdakwah, melawan kemungkaran, melawan raja-raja zalim, ya, dan sangat-sangat terkenal dengan kekuatannya. Kemudian, ya, suatu hari raja-raja itu atau para raja yang zalim ini yang tidak suka dengan Sami'un Al-Ghazi alaihissalam, tidak suka karena dia suka kalau perang tuh menang terus. Maka dibuatlah sayembara, siapapun yang bisa mengalahkan Sami'un Al-Ghazi akan dapat uang ya atau bonus lah. Dan selalu kesulitan dan kalah. Sehingga perwakilan raja mendatangi istri Sami'un Al-Ghazi dan menyampaikan hadiah-hadiah dan silakan ya cari tahu apa kelemahannya. Ternyata Sami'un Al-Ghazi memberitahu bahwa kelemahan dia adalah ada di rambutnya gitu. Karena rambutnya panjang. Kemudian nanti kalau dia ikat tangannya dengan rambut tersebut, langsung dia hilang kekuatannya itu. Dan betul ketika diikat dengan rambutnya tersebut, kekuatan Sami'un Al-Ghazi itu kayak hilang dan langsung dibawa ke raja dan mulai dari dicongkel matanya, dimutilasi badannya, dan kemudian ya bersorak-sorak melihat bagaimana orang alim ini, orang soleh ini dibunuh secara sadis. Dan kemudian ya malaikat menawarkan bantuan dan kemudian Sami'un Al-Ghazi meminta kembalikan kekuatannya dan kemudian dengan satu gerakan tangannya diruntuhkanlah istana raja tersebut dan terkuburlah orang-orang zalim dari kekuatan Sami'un Al-Ghazi ini. Dari hal itu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kami ya Rasulullah yang hidupnya nggak sampai 1000 tahun? Hidup kami kan ya tidak seperti orang alim atau Nabi Saleh Sami Al-Ghazi tadi. Maka kemudian Allah turunkan sebuah firman yang tadi Pak Nafis dan juga tadi kita juga membacakannya ya, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat ya. Dan hal ini menunjukkan kepada kita ya, ada satu ayat yang sangat penting, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'ni rabbihim min kulli amr. Jadi pada waktu itulah malaikat-malaikat turun ya ke bumi untuk menyaksikan bagaimana perilaku hamba-hamba Allah yang alim, yang soleh, yang menjalankan ibadah puasa di 10 malam terakhir tersebut. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat.
Sehingga dengan ayat ini maka seolah-olah Allah memberitahu nggak harus berumur 1000 tahun. Ya. Bahkan umur pendek pun kalau dia menemukan Lailatul Qadar, maka hidupnya akan mulia sepanjang masa gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi spirit malam-malam istimewa dalam Lailatul Qadar. Teman-teman yang hebat. Dan ada kalimat di Al-Quran tadi adalah salamun. Ya. Juga sahabat-sahabat yang good. Salamun ini juga keselamatan ya, kedamaian teman-teman yang great. Juga disampaikan oleh Allah kepada banyak nabi-nabinya. Salamun ala Nuhin, inna kadzalika nagzil muhsinin. Selamatan untuk ya Nabi Nuh ketika kemudian ya diberikan banjir dan diselamatkan oleh Allah. Salamun ala Ibrahim, kadzalika nagzil muhsinin. Ibrahim juga diselamatkan oleh Allah pada saat akan dibakar ya. Salamun ala Ibrahim, kadzalika nagzil muhsinin. Kemudian salamun ala Musa wa Harun. Allah juga selamatkan Nabi Musa dan Harun ketika lari kemudian dikejar oleh Fir'aun dan terhalangi oleh sungai, lautan, dan diselamatkan oleh Allah ya. Salamun ala Ilyasin, inna kadzalika nagzil muhsinin. Allah juga selamatkan Nabi Ilyas dari orang-orang zalim. Dan yang terakhirlah wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allah juga selamatkan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah bersama dengan sahabatnya yang nanti menjadi mertuanya Abu Bakar Siddiq yang masuk ke gua, dan kemudian gua tersebut ada laba-laba dan laba-labanya kemudian dia pada saat masuk kemudian membuat tanda kembali sehingga di mata penduduk kota Mekah nggak mungkin Muhammad masuk ke dalam gua karena tanda-tandanya ada laba-laba yang sarangnya nggak dirusak oleh manusia. Kalau Muhammad masuk, maka laba-labanya rusak. Tapi kemudian laba-laba ini ada di luar dan utuh seperti beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya diselamatkan di sana, teman-teman. Jadi ketika Allah memberikan keselamatan, tentu saja ada banyak cara ya kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita juga ya. Kita diberikan persoalan tapi diberikan keselamatan oleh Allah dalam banyak hal. Mau kecelakaan diselamatkan, mau dizolimi diselamatkan ya, mau bisnis salah diselamatkan. Ada banyak cara Allah menyelamatkan hidup kita sehingga kita terus masih sehat walafiat. Semoga kesehatan kita yang baik ini kita jaga, insya Allah menjadi manusia-manusia yang selalu membawa kedamaian. Salamun dimanapun ya, seperti doa kita ya setiap sholat ketika menyapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, salam kedamaian, damai, rahmatan lil alamin. Semoga ini menjadi spirit dari kita sebagai seorang muslim, memberikan rasa damai, rasa tenang, rasa adem ya kepada sesama muslim dan juga sama saudara kita non muslim, sama-sama yang ada tinggal di Indonesia. Saudara saya, guru saya mengatakan, beruntuklah kita umat muslim yang Ramadan betul-betul tenang sekali sholatnya. Ada negara yang pada saat sholat ada bom di mana-mana, ada bunyi bom di sana sini, sudah tenang sekali sholat. Ya, ada saudara yang ya, hari ini Rusia juga masih belum selesai berperang. Di antara mereka dan ya negara lainnya juga ada Muslim juga ya teman-teman hebat.
Kita doakan bangsa kita selalu bersatu dan tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan sampai menjelang pemilu nanti. Dan insya Allah kalau Indonesia kompak, tidak ada perang, Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terbaik, terkuat di Asia nanti ya. Apalagi hari ini dari 100 negara yang punya tambang nikel, terbesar nomor 1 adalah Indonesia. Bayangkan ya, kalau sumber daya manusianya diperkuat, semua sekarang pakainya nikel ya, chip. Coba lihat ATM teman-teman itu juga yang nggak ada chipnya kan diulang ya, di daftar ulang biar ada nikelnya itu, tempelannya itu ya. Dan ternyata Indonesia itu pusat atau negara yang paling banyak menyimpan sumber daya nikelnya. Kalau bisa diolah, ini bisa jadi negara yang super kaya ya. Tapi kalau hancur oleh kerakusan dan juga korupsi, maka hanya sejarah aja. Bangsa Indonesia punya sumber daya alam yang kaya, tapi mungkin rakyatnya belum bisa menikmati. Semoga para pemimpin kita sekarang dan yang akan datang, pemimpin yang amanah, dan bisa menjaga sumber daya yang ada insya Allah. Teman-teman hebat, di Lailatul Qadar ini, hari ke-25 ini, ada yang mengatakan di hari ke-27, malam-malam ganjil ya. Saya minta teman-teman boleh buka video dan kita saling mendoakan. Jadi boleh unmute dan doakanlah teman-teman di sini dengan doa terbaik. Boleh sehat, sukses, ya, bahagia, berkah ya teman-teman yang beri. Pastikan wajahnya, auranya aura kasih semua. Wajah yang super bahagia, walaupun sebagian ada yang mandi, ada yang belum ya. Masih ngantuk ya. Setelah ini jangan balas dendam, langsung tidur sampai jam 11 siang, biar nggak ngantuk. Ini siap-siap olahraga jalan kaki ya. Langsung ke Teman-teman kantor, hebat Coach. ya. Langsung ke kantor. Langsung kantor sih nggak tidur ya. Oke, silakan Pak Nafis, kita saling mendoakan dulu sebelum kita lanjutkan Pak Nafis. Baik, Bapak Ibu, ya kita mendoakan ya teman-teman kita nih yang ada di Zoom. Sukses kalau Saya doakan semuanya. Sukses, Sehat, panjang umur, berkaya, Coach, sekeluarga. Mudahkan selalu segala urusannya. Pak Nafis, Bu Siti, Bu Rina, Bu Ati, kaya raya. Bapak sehat ya Pak. Nafis, Biru, Bu Ustazah Anis, saya bahagia panjang umur, sukses. Bu Sandina, Masya Allah, Bu Irti, Bu Ida, kaya Bu bahagia, Ana, Atik, ya, semoga sehat selalu, panjang umur, berkah. Pak Bahrul juga semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, sukses. semuanya sehat, panjang umur, berkah. Sehat selalu, panjang umur, sukses, bahagia. Baik takdir, lagi sukses. Amin ya Allah. Dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semuanya sukses, kaya raya, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Umur berkah semuanya. Untuk semuanya semoga sukses selalu, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Hongkong, di Hongkong, Bu Ida, sehat selalu Bu ya, dan Bu Sari Manis ya. Nah, ini sehat selalu, semoga sehat dan rezekinya berlimpah berkah. Amin. Terima kasih dan doanya. Sama Bu. Ya, terima kasih Pak Nafis dan Sehat teman-teman semua, Bu, yang ya. sudah saling mendoakan. Insya Allah kita doa ya teman-teman, saling mendoakan dan Amin. insya Allah doanya orang-orang yang tulus, balik orang-orang yang ikhlas, dikabul oleh Allah, dan juga orang-orang sedang dizolimi ya. Amin ya Jadi kalau Allah. ada orang sedang susah ini doanya berkah ya. Amin. Jangan sampai sudah susah nggak memanfaatkan momentum. Jadi kalau susah tuh kayak waktu saya susah, doanya apa? Sukses, kaya, bahagia ya. Karena lagi dizolimi. Sudah ngepel bersih-bersih, ada teman bilang tuh nako tuh nggak ngepel-ngepel, dipanggil.
ya nggak usah protes juga dengan bersihin lagi. Tapi doanya sama ya, sukses, kaya, bahagia ya. Jadi kalau dizalimi itu jangan malah banyak ngeluh. Kalau Benar, Coach. malaikat yang memberi bisikan, ya kamu rugi banget. Udah dizolimi ngeluh lagi. Iya. Lagi dizolimi itu harusnya malah yang baik-baik ya. Yang positif-positif. Karena itulah pintu langit dibuka lebar ya. Terlebih di Ramadan ini ya. Di Ramadan yang karim ini ketika ya semua dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu doa. Insya Amin. Allah kita doa yang terbaik ya. Amal-amal yang terbaik, aktivitas terbaik, termasuk agenda kita hari ini. Kita terus jaga sampai akhir Ramadan sebagai ya sebuah momentum ya Pak Nafis. Ya insya Allah ini juga kemarin di manajemen rumah kesadaran mungkin buat teman-teman yang sampai akhir nanti akan ada oleh-olehnya sertifikat peserta bukan Ramadan Camp ya, kuliah sahur selama 1 bulan ya. Bukan untuk tujuan apa-apa, sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersama ya. Tahun 2023 dalam kuliah sahur bersama insya Allah. Yang sudah menjadi moderator, sudah menjadi pengisi kultum, Allah membalas rezekinya ya dengan min haitsu la yahtasib ya. Amin Allahumma amin. Di 5 malam terakhir atau 4 malam terakhir ya. Kita lebaran sudah tanggal berapa ya Pak Nafis? Sepakat ya Pak Nafis? 22. Ya, kalau saya dengar sih Muhammadiyah dan itu sepakat kan Ramadan itu 1 Syawal kan? Iya, 1 Syawal. Semuanya satu Syawal, Coach. Semuanya satu Syawal. Enggak ada Sepakat yang 1 Syawal, tanggalnya belum tentu sama ya gitu ya? pokoknya satu Syawal lah, tanggalnya sama Jadi, satu Syawal. tidak ada perbedaan sebenarnya ya. Atau sepakat tanggal 21 April hari Kartini, betul ya? Jadi, Iya, betul. Berarti ini jadi teman-teman yang hebat ya. Lebarannya pakai kebaya, Coach. Baik, insya Allah. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, bicara tentang Lailatul Qadar itu juga tidak bisa lepas dari firman Allah yang lain, terutama di surat Al-Baqarah ya, tentang bagaimana Allah ciptakan khalifah manusia yang kemudian diprotesnya bukan oleh siapa-siapa, diprotesnya oleh makhluk Allah yang paling suci, makhluk Allah yang nggak pernah berdosa, makhluk Allah nggak pernah berbuat zalim, yaitu malaikat. Allah berfirman di Al-Quran, misalkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah ingin menciptakan manusia, ya, menjadi khalifah dari kelompok manusia, kemudian malaikat protes dalam firman-Nya, qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha mayus fiha wa yasfikud dima, ya, artinya manusia yang akan saling menumpahkan darah, berperang. Kenapa bukan dari kami wahai Allah? Wa nahnu, kami Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini ya, mensucikanmu tiap waktu, memuliakanmu ya Rahman. Kenapa sih dari manusia yang nanti saling berperang, saling menumpahkan darah, saling bunuh-bunuhan? Ya, jadi bayangkan malaikat ini juga benar juga ya, manusia akhirnya bahkan perang nggak pernah berakhir ya, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada perang juga. Terakhir di Rusia juga perang juga kan. Ya, tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Allah di kalimat terakhir dalam Al-Quran tersebut ya, bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah memiliki pandangan yang sangat jauh, visi begitu jauh, malaikat nggak sampai ke sana. Ya, Allah memiliki pandangan yang begitu luas, malaikat masih tertutup juga.
Ya, ternyata salah satunya adalah adanya ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang menjadi titik balik dari ayat tersebut juga. Jadi peristiwa di mana malaikat protes, malaikat komplain, malaikat nggak setuju itu, kemudian Allah tunjukkan kepada malaikat, ya wahai malaikat yang protes, lihatlah hamba-hambaku ya pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan itulah kemudian ada Lailatul Qadar dan Allah buktikan kepada malaikat bahwa tidak seperti yang kau katakan, tidak seperti kau kira bahwa manusia itu akan saling menumpahkan darah saja, tapi mereka juga orang-orang yang takwa, ya, adalah orang-orang yang spesial, yang kemudian diturunkannya ya Al-Quran di bulan Ramadan juga ya, dan juga spesial di ya Lailatul Qadar tadi, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ketika tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni min kulli amr. Jadi Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya ini ke bumi untuk melihat langsung sebuah pertunjukan yang spektakuler, membantah pernyataan malaikat yang tadi manusia akan hanya saling menumpahkan darah, dan Allah memberikan malaikat, wahai malaikat-malaikatku, tinggalkan semua urusanmu, biarkan aku yang mengurusi langsung pada malam-malam ini. Malaikat itu banyak ya, ada malaikat pengatur angin, hujan, semua turun semua. Mereka diminta berhenti untuk ya ibaratnya bekerja lah. Jadi kalau karyawan tuh suruh stop, sudah nggak ada yang kerja, biar saya aja yang ngerjakan. Kamu sana ikut lihat konser itu, ada show pertunjukan di Gelora Bung Karno. Lihat sana semuanya lihat. Yang dilihat adalah bagaimana hamba-hamba Allah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ternyata yang lihat semua malaikat yang nafis termasuk malaikat pencabut nyawa. Betul nggak ya? Malaikat pencabut nyawa juga ikut turun itu ngeliatin. Di ngapain tuh? Akhirnya ada juga yang mati di bulan Ramadan kan. Ada juga yang ngeliatin ini berapa lama lagi nih setelah bulan Ramadan ya. Oh hambaku soleh ini, hamba Allah soleh ini. Dilihat oleh malaikat-malaikat itu, dan malaikat itu berjubelan seperti kayak di lift penuh sehingga sayapnya itu menutupi sengatnya matahari, agak sedikit panas memang udaranya misalnya, tapi tetap adem suasananya ya. Dan itu salah satu ciri katanya dari Lailatul Qadar itu keesokan harinya teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, Allah tunjukkan, Allah membantah keyakinan malaikat yang manusia akan saling menumpahkan darah di Lailatul Qadar ini. Allah tunjukkan bahwa tidak seperti kau kira wahai malaikat, hambaku justru mereka sedang bertawakal, bertakwa kepadaku di bulan Ramadan yang istimewa ini. Dan semoga kita termasuk yang kelompok yang masuk konser tersebut ya. Ya Allah tunjukkan kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang aku kasih hawa nafsu, aku kasih akal, dan mereka bisa menggunakan akalnya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Contoh akal bisa mengendalikan hawa nafsu apa? Ya nikah. Nikah itu juga salah satunya ya. Dengan ya laki-laki menikah, maka dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau kemudian nafsunya dibiarkan, nggak nikah-nikah, tapi kemudian melakukan hubungan yang nggak pantas di mana-mana ya, berarti hawa nafsu aja dilakukan. Akalnya nggak digunakan ya teman-teman. Jadi akal ini menjadi sebuah karunia yang sangat besar kepada manusia, agar manusia lebih didominasi oleh kekuatan logikanya, akalnya, budi pekertinya, dibandingkan hawa nafsunya. Dan dengan insya Allah di Lailatul Qadar ini ya, kita sama-sama terus banyakin
zikir, berdoa kepada Allah, banyakin berbuat baik kepada sama kita, dan insya Allah akan menjadi malam-malam yang indah, hari-hari yang luar biasa, bahkan setelah Ramadan yang akan datang. Terus insya Allah kita istiqomah, perbuatan baiknya, semangat dalam belajarnya, semangat dalam berdakwanya, semangat dalam sodakonya, semakin hari semakin banyak, meningkat, dan semakin luar biasa. Insya Allah di Lailatul Qadar ini kita semakin bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar ya, Pak Nafis. Kita tunjukkan wajah-wajah bahagia menjelang Idul Fitri ini ya, walaupun mungkin ada yang sedang ada problem ujian, kita semangati diri kita bahwa insya Allah kita yang butuh kepada Allah akan menemukan Lailatul Qadar. Tapi yang enggak menemukan itu karena enggak butuh. Kalau kita butuhnya Allah, Allah berikan Lailatul Qadarnya ya. Tapi kalau enggak butuhnya Allah ya, dia butuhnya semata-mata hanya uang, hanya materi, dikasih juga materi. Tapi yang butuhnya Allah, Allah kasih malam-malam yang indah ini, Lailatul Qadar ini ya teman-teman hebat. Ya, menjagakan diri kita dari rasa nyaman di Lailatul Qadar malam-malam terakhir Ramadan, dengan bangun lebih awal, lakukan ibadah-ibadah spesial ya. Insya Allah kita diberikan keselamatan juga di dunia dan juga keselamatan di akhirat insya Allah. Dan nggak harus seperti Sami'un Al-Ghazi alaihissalam yang berusia hampir 1000 tahun. Kita memiliki waktu yang terbatas, tapi amal kebaikan kita insya Allah ya melebihi 1000 tahun yang akan datang. Kita sudah wafat, tapi kebaikannya mantul besar, terus makin besar, dan nggak ada habisnya insya Allah dengan amal-amal soleh di sepanjang bulan Ramadan ini insya Allah. Teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great, dan kita semua berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga hati kita biqalbin salim, hati yang sehat, sehingga bisa begitu melihat ya jelas antara pembenaran dan kebenarannya insya Allah. Allah jaga akal kita agar akal yang soleh, akal yang bermanfaat, sehingga akal ini bisa gunakan sebagai tempat pembeda antara yang batil dan yang tidak ya teman-teman hebat. Dan Ramadan yang tak terasa sudah 25 ini, kita pun sama-sama terus perbanyak bertafakur, bertadabur, bertasyakur, agar la'allakum tatakun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, terima kasih Pak Nafis, Bu Siti, Bu Atik, Mbak Burina ya, di Cianjur, Bu Erni, Pak Fahrul, Bu Anis ya, Mbak Ini Biru, Bu Etik, ini dari Hongkong semua yang nanti jadwal sahur ini harus ngisi ya Pak Nafis ya. Masih ada 5 hari lagi nih. Bu Sartinem, Bu Ida, Bunda Amirah ya, Bu Sani, ya Bu Darti, Kang Feris di mana tuh? Batam ya. Yang belum ya silakan semangati diri ya teman-teman hebat. Besok belum ada yang ngisi misalnya kuliah sahur atau kultum, langsung aja ya. Di 5 hari terakhir diobral. Siapa yang ambil banyak boleh ya. Saya boleh nggak coach mau ya diobral ya, karena kayak dagang mau selesai. Ya Bu Siti Diji dagangan dari itu 1 jam lagi diapain? Diobral. Silakan ya. Beli 2 gratis 1, silakan ya. Saya mau kultum coach boleh nggak ya? Menjelang Ramadan boleh aja ya. Yang penting buat video ya. Kultum, dan kalau videonya tidak mendadak, insya Allah bisa dikasih musik, direvisi, edit. Tapi kalau mendadak akhirnya nggak tepat ditayangkannya ya. Apalagi teman-teman tim dari Super Credit di puncak semuanya teman-teman hebat. Masih ada, saya mau baca buku coach, silakan aja ya. Ini acara kita bersama kok. Acara yang buat kita, dari kita untuk kita juga ya. Nggak ada sponsor apapun. Jadi sponsornya adalah
lillahi ta'ala, sama-sama berjuang untuk kebaikan. Ya, insya Allah ya, teman-teman hebat di 5 malam terakhir ini, insya Allah. Dan memang hari-hari ganjil itu artinya hari-hari yang Allah sukai. Kenapa angkanya Narko Center selalu ganjil ya? 7 awareness, 7 kesadaran, unconditional happiness, 11 afirmasi harian, 21 days to be transhuman, ya. Itu angka-angka yang ganjil ya. Allah menyuruh angka yang ganjil ya. Dan angka-angka ganjil ini juga masih ada di malam-malam Lailatul Qadar insya Allah ya. Dan Allah bukakan hati kita insya Allah menjadi istiqomah terus dan terus dan terus dan terus sampai kemudian kita selesai deadline kita di dunia ini. Dan Allah perintahkan kita dengan firman-Nya ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Jadi Allah panggil kita semua pada waktunya ya. Apakah ya memang kematian itu sulit dihindari ya. Karena pada zaman Nabi Sulaiman ada menteri Nabi Sulaiman itu yang protes dengan tamu Nabi Sulaiman yang matanya itu agak aneh. Matanya kok ngeliatin menteri ini agak, mungkin kalau kita lihat ya, melihat orang kalau beda kan kelihatan ya. Ini tamu Nabi Sulaiman matanya ngeliatin terus ke menteri ini gitu. Kata menterinya bilang, wahai Nabi Sulaiman, tolong saya hindarkan dengan orang ini. Emang mau kemana? Jauhkan saya dari ya, kota ini sementara ini. Ya, mau kemana? Dia maunya pindah ke sebuah tempat yang waktu itu anggaplah kayak Istanbul gitu. Dipindah Nabi Sulaiman dengan kekuatannya. Kemudian ya orang itu nggak tahu bahwa laki-laki yang lihat itu adalah malaikat maut. Nabi Sulaiman nanya, emang kenapa malaikat? Kok kayaknya heran terus ngeliatin orang tadi? Begini Nabi Allah. Saya itu diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa orang ini di Istanbul. Oh dia masih di sini ya. Akhirnya mati di sana ya. Jadi orang sudah di situ, malaikat yang bingung. Jadwalnya nyabutnya di negara lain di Istanbul. Kok orangnya lagi duduk dengan Nabi Sulaiman? Tiba-tiba orang ini malah minta pindah kemana? Ke negara itu. Akhirnya mati di sana. Jadi kalau sudah ditentukan tuh memang tidak bisa menolak. Apakah semuanya? Tidak juga ternyata. Pada waktu Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril, ada sahabatnya besok meninggal. Subuh, sholat isya berjamaah, subuhnya kemudian jamaah juga, padahal kata Jibril besok dia nggak sholat subuh. Kenapa Jibril besok dia meninggal? Ternyata orang ini sholat subuh jamaah. Kata Rasul, kok Bapak, kok kamu bisa sholat jamaah? Emang kenapa Rasul? Jibril beritahu saya kamu meninggal, wafat. Kok masih sehat bisa datang sholat jamaah? Emang melakukan pahala apa sampai kemudian Allah bergeserkan hari kematianmu menjadi kesehatan pada hari ini? Dia bilang, nggak tahu, amal ibadah saya nggak ada kayaknya Rasul. Cuma pulang dari masjid itu semalam, saya bawa roti buat puasa, buat sahur saya. Di tengah jalan ada orang kelaparan. Saya kasih roti buat sahur saya, satu-satunya roti itu untuk dia. Oh, pantas ya. Ternyata sodako memang ya menolak bala, bahkan bisa menggeser jadwal kematian katanya. Ya, jadi teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great ya, harus belajar terus ahli sodakoh, apalagi tadi ya harta satu-satunya dia wakafkan kepada ya yang buat dia makan kepada orang lebih susah. Insya Allah berkah, insya Allah barokah, insya Allah kita sama-sama dirawat hidup kita oleh Allah dengan keberkahan sekarang dan pada saat kita wafat. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah
sahabat-sahabat hebat ya. Masih ada kegiatan yang di akhir tanggal 25. Silakan nanti yang dekat boleh datang ke Nako Center dari Malaysia, dari Hong Kong, dari mana nih, dari Pemalang ya Bu Siti, dari Cianjur boleh datang ya. Kalau nggak bisa datang, datang dengan hati yang bahagia, doanya aja datang. Insya Allah kepada anak-anak yatim dan duafa ya, yang kita telah sama-sama luangkan rezeki kita. Ada yang ambil 1 paket, 2 paket, 5 paket, berapapun itu, semoga kita lakukan dengan ikhlas ya. Bismillah aja ya, malah nggak datang lebih bagus ya. Jadi belajar ikhlas ya teman-teman hebat ya, teman-teman yang keren. Oke, kita ada sebentar sebelum doa dari Bu Anis. Kenapa ini ya? Ada suasana pagi ya. Sebelum kita tutup ya, karena hari ini hari terakhir suasana di camp Ramadan Seven Wellness. Kita lihat. Gimana Bu Anis? Iya, iya Kos. Ini anaknya ketemu ayahnya aja ngefans ya. Padahal udah ketemu tiap hari tuh, ketemu sama gitu. Mana-mana lihat suasananya itu dong. Iya. Lagi mau olahraga Kos pagi-pagi. Iya, silahkan Kos doa. Ya, terima kasih Bu Anis ya. Baik, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Insya Allah ya, kita inginnya memang tahun depan ya, kita doa ya, tahun depan itu kalau bisa pas Ramadan Camp, malam minggunya itu alumni boleh nginep di sini ya, nginep, terus paginya malamnya kita buat kajian ya. Besoknya kemudian kita lihat putra-putri atau anak-anak kita bisa menutup sesi ya, teman-teman hebat. Ya, kita niatkan ya, insya Allah sahabat-sahabat yang great. Baik teman-teman yang luar biasa, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah di hari ke-25 ini pengajian subuh dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Ya kan Ar-Rahmanir-Rahim. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afiyata wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yas'u. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua hari ini berkumpul hari ini ya Allah ya Rahman Rahim. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses di atas rata-rata ya Allah. Amin. Saudara kami sukses, teman kami sukses, tapi kami sukses di atas rata-rata ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat, sehat untuk ibadah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua dijaga hatinya selalu bahagia tanpa syarat ya Allah. Selalu bersyukur kepada Allah, selalu ikhlas dalam kehidupan ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, mari kita menutup kembali dengan suratul Fatihah sebagai penutup kita. Wa nakhtimul Fatihah. Di sini. Azelia. Ya karena Allah ya karena sa'inu karena 1, 2, 3. Amin. Baik teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat ya. Demikian
pengajian Seven Wonders hari ini ya. Dan insya Allah kita bertemu di waktu yang akan datang. Salam dari Camp Ramadan. Dan sebelum kita kasih ke Pak Napis, 1 menit kita lihat suasana yuk. Moga-moga jaringannya bagus dari Pak Bu Anis ya. Kita lihat. Nih teman-teman, suasananya seperti ini, nikmatnya ya Allah. Puncak. Mana, Pak? Mana nih? Mana nih? Belum muncul nih. Anis ya? Terus saya nggak ada ya? Ada nggak Pak Napis? Ya. Bu Anis? Hah? Belum. Iya, Kas. Belum ada. Belum. Kok jadi? Nih. Gelap. Nah, baru kelihatan nih. Oh, itu ada mobilnya. Warna kuning aja lah. Seger banget ya Allah, fresh. Ini anak-anak hebat nih. Ayo teman-teman yang mau merapat masih ada sampai jam 12 ya, Kos. Ya lah. Bu Rina Cianjur tuh merapat. Jam 12 sudah selesai. Bu Rina. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah, ditunggu. Ayo Bu Rina, kalau nggak puasa nanti kita ngerujak. Itu yang dari Batam juga biar terbang Kang Feris itu. Oh iya, nih anak-anak lagi mau olahraga pagi nih. Seru ya Mbak Anis ya. Sini Mbak, ya yang deket merapat ya. Ini rencana mau renang saya malah ini. Ini Masya Allah ini anak-anak pagi. Hei, anak-anak, dadah. Hai. Anak hebat. Kemarin dari ke sana ya Coach ya? Iya. Dadah, halo. Enggak Sani diundang ya? Sini. Mau olahraga ya? Nanti langsung turun deh 5 kilo. Iya dong, supaya sehat dong. Ya. Semuanya menikmati, semuanya happy, tidak ada yang sedih. Ini sini siapa namanya? Jadiin sini. Ini yang itu ya, Bapak. Apa meninggalnya? 30 Maret tahun ini. Ya, nih sahabat-sahabat yang Grit, ini salah satu anak yatim yang kemarin. Gimana ceritanya, seru nggak acara ini? Seneng nggak? Nanti kalau tahun depan ada lagi mau ikut? Oh ya, rumahnya di mana? Di Bogor. Oke, sukses ya. Semoga jadi anak yang sukses. Ini tadi masih banyak di atas ya tuh. Itu tadi yang ayahnya meninggal 30 Maret kemarin ya, Kus ya. Dan dengan mengikuti acara ini dia tuh melupakan kesedihan. Dia happy yang ada bersama satu sama lain, saling mengerti, saling melindungi. Masya Allah, pokoknya luar biasa sahabat-sahabat yang Grit. Yang tahun depan, semoga kita diberikan umur panjang, semoga kita semua bisa mensukseskan acara Ramadan Camp ini bersama-sama. Kita ajak keluarga, saudara, putra-putri kita, ponakan kita, biar kita semua bisa bahagia bersama. Amin. Dan menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, Kas ya? Oke. Oke, silakan Pak Napis, kita cukupkan dulu ya teman-teman yang Grit, kita foto bersama. Salam kesadaran Indonesia. Belum dibuka videonya. Oke, salam kesadaran. Indonesia. Ayo Pak Napis. Belum ya? Oh, belum. Ya. Oke. Salam kesadaran. Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua yang Grit, kita sudah dengarkan dari Tosya dari Kos Lakos. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita semua, dan kita maksimalkan akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.